Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai arahan Presiden terkait bencana yang terjadi di NTT dan NTB, kita langsung saja bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Ya, Glenn, seperti apa arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan penanganan bencana di NTT dan juga di NTB? Ada 5 arahan, Dodi, namun yang utama tadi Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk bisa mempercepat proses evakuasi, pencarian, dan juga penyelamatan korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Dikarenakan berdasarkan data terbaru yang kami dapatkan bahwa masih ada 105 masyarakat yang masih dinyatakan hilang akibat bencana banjir bandang dan juga longsor yang menerjang kawasan ataupun wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu yang lalu. Presiden tadi khusus menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, dan juga Kepala Basarnas untuk bisa memperbanyak tenaga SAR agar lebih banyak lagi wilayah yang saat ini masih terisolir dapat bisa dilakukan proses evakuasi. Selain itu, tadi juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono diperintahkan oleh Presiden untuk bisa segera memperbanyak alat berat untuk bisa diterjunkan ke lapangan karena salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas SAR di lapangan masih banyaknya wilayah yang terisolir akibat banjir bandang dan juga longsor. Selain dari pencarian dan juga evakuasi korban yang masih dinyatakan hilang, Presiden Jokowi juga meminta agar layanan kesehatan dapat bisa diberikan sesegera mungkin kepada para pengungsi. Karena saat ini Presiden sudah memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk bisa memperbanyak layanan kesehatan, mempersiapkan rumah sakit dan juga memastikan bahwa tenaga medis sudah sampai di lokasi dan juga jumlahnya ini mencukupi. Namun berdasarkan tadi update yang dilakukan oleh Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa dirinya memastikan saat ini layanan kesehatan sudah disebar di titik-titik terdampak banjir dan juga longsor. Namun masih ada kekurangan dari jumlah tenaga medis. Untuk itu dalam beberapa hari ke depan, pemerintah pusat akan mengirim sejumlah tenaga medis dari 2 provinsi paling dekat, yaitu Sulawesi Selatan dan juga Jawa Timur. Selain tenaga medis, tadi juga Presiden Jokowi meminta percepatan pendistribusian dari logistik untuk para pengungsi yang hingga saat ini kurang lebih totalnya ada sekitar 8.000 jiwa yang mengungsi akibat banjir bandang dan juga longsor. Tadi Presiden meminta BNPB dan juga kepala daerah untuk bisa berkoordinasi mendata para pengungsi dan juga mendata kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Namun tadi Kepala BNPB Doni Monardo juga menyatakan bahwa saat ini pendistribusian sudah dilakukan namun masih tertahan akibat akses yang belum terbuka. Untuk itu Kepala BNPB hari ini sudah mengerahkan 2 helikopter untuk bisa mempercepat pendistribusian logistik ke titik-titik terdampak dari banjir dan juga longsor. Berikut kita ikuti bersama bagaimana pernyataan dari Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai penanganan dari bencana di NTT dan juga NTB. 1 pekan terakhir cuaca ekstrim akibat siklon tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi NTT dan di Provinsi NTB, yang mengalami dampak paling besar. Dan untuk itu pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, percepatan proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan. Ini saya minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya mengerahkan tambahan personel SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus tugas dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Selain itu, Dodi, tadi juga Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk bisa segera memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan dan juga infrastruktur yang rusak akibat longsor dan juga banjir bandang. Untuk rumah yang mengalami kerusakan yang parah akan diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah, sementara untuk kerusakan sedang akan diberikan santunan sebesar 25 juta rupiah, dan juga rumah ataupun bangunan yang mengalami kerusakan
kecil akan diberikan santunan sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah pusat. Namun Presiden tadi lebih mengutamakan dalam memperbaiki infrastruktur karena berdasarkan sejumlah video yang juga tersebar di media bahwa ada sejumlah jembatan yang sudah terputus dan juga akses jalan terputus yang saat ini mengakibatkan dari pendistribusian logistik dan juga bantuan terhambat di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Demikian, Dodi. Baik, terima kasih Glenn Joshua dan pemirsa, demikian laporan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.